Selamat pagi, perkenalkan saya Yoel Michael Siregar dengan NIM akhir 043 akan menjelaskan rangkuman dari sebuah jurnal berjudul Breast Cancer Detection and Diagnosis Using Mammographic Data Systematic Review. Yang pertama ini ada introduction. Kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian pada wanita di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Dengan deteksi dini melalui mamografi menjadi kunci penting. Namun kepadatan payudara yang bervariasi seringkali menyulitkan diagnosis yang akurat. Dalam hal ini, penerapan teknologi machine learning dan deep learning mulai memainkan peran penting dalam sistem diagnosis berbantuan dokter atau CAD. Deep learning dengan kemampuan mempelajari fitur mendalam dari data gambar telah terbukti lebih efektif dibandingkan metode tradisional machine learning dalam tugas deteksi lesi dan klasifikasi tumor. Meskipun menjanjikan, tantangan seperti kelangkaan data berkualitas dan biaya komputasi masih harus diatasi. Lalu ada metodologi. Yang pertama ini ada dataset. Data yang digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnosa kanker payudara adalah data mamografi. Mamografi adalah citra medis yang diambil menggunakan sinar X dosis rendah pada payudara untuk mendeteksi adanya kanker atau kelainan lainnya. Data mamografi biasanya diambil dalam dua tampilan utama. Yang pertama itu ada craniocaudal view atau CC view. Itu adalah tampilan dari atas ke bawah payudara. Lalu ada mediolateral oblique view atau MLO view. Adalah tampilan menyilang dari sudut samping yang mencakup lebih banyak jaringan payudara termasuk daerah di dekat ketiak. Lalu ada pre-processing data. Data yang sudah disiapkan sebelumnya akan melewati proses pre-processing. Data ini akan dipersiapkan agar dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik machine learning dan deep learning. Langkah-langkah pre-processingnya seperti berikut. Yang pertama ada peningkatan kualitas gambar. Peningkatan kualitas gambar ini mencakup filtering, yaitu mengurangi noise menggunakan algoritma seperti Gaussian filter atau median filter. Lalu ada contrast enhancement, yaitu meningkatkan kontras gambar dengan teknik seperti histogram equalization agar fitur penting lebih jelas. Lalu ada segmentasi. Segmentasi ini juga dibagi dua. Yang pertama ada segmentasi area payudara. Pada segmentasi ini memisahkan area payudara dari latar belakang menggunakan metode seperti thresholding atau region growing. Lalu ada segmentasi lesi. Pada segmentasi ini menyoroti lesi atau massa yang dicurigai untuk fokus analisis lebih lanjut. Lalu ada normalisasi. Pada normalisasi menyelaraskan intensitas pixel ke dalam rentang konsisten untuk mengurangi variasi akibat perbedaan pencahayaan. Lalu ada augmentasi data, menerapkan teknik seperti rotasi, pergeseran, dan pembesaran untuk memperkaya dataset dan mengurangi overfitting. Yang terakhir ada pemotongan atau cropping. Pada tahap ini memotong data untuk fokus pada area relevan seperti lesi, meningkatkan akurasi model dengan input yang lebih bersih. Lalu ada machine learning. Pipeline machine learning tradisional menggabungkan beberapa langkah seperti peningkatan gambar, ekstraksi fitur, segmentasi, dan klasifikasi. Pada peningkatan gambar, gambar akan ditingkatkan terutama kontras untuk memudahkan deteksi kelainan. Lalu ada ekstraksi fitur, yaitu mengambil fitur penting seperti ukuran, bentuk, dan tekstur secara manual dengan teknik seperti PCA dan LDA untuk klasifikasi. Lalu ada segmentasi, memisahkan area payudara dari latar belakang dan menyoroti massa yang dicurigai menggunakan metode seperti thresholding dan region based. Lalu ada klasifikasi, menggunakan algoritma seperti SVM, KNN, dan ANN untuk mengklasifikasikan area yang dideteksi sebagai normal, jinak, atau ganas. Lalu ada deep learning. CNN adalah teknik deep learning yang paling sering digunakan untuk mendeteksi kanker payudara dalam mamografi. Dalam deep learning ini akan dilakukan klasifikasi massa. CNN mengklasifikasikan kepadatan payudara dalam mamografi multiview untuk membantu mendeteksi tumor. Lalu ada segmentasi lesi. CNN juga digunakan untuk segmentasi tumor, sering dikombinasikan dengan conditional random fields atau CRF untuk hasil yang lebih baik.
Lalu ada pembelajaran transfer, yaitu mengadaptasi model CNN yang sudah dilatih pada dataset besar untuk tugas baru seperti deteksi kanker. Lalu ada autoencoders, menggunakan autoencoders untuk mengklasifikasikan massa dengan menyederhanakan dan merekonstruksi data input. Lalu ada generative adversarial networks atau GANs, menghasilkan gambar sintetik untuk mengatasi masalah kelangkaan data dan meningkatkan variasi morfologi lesi. Lalu ini adalah sampel dari hasil mass detection dan classification-nya. Ini juga sampel hasil dari synthetic generation of data using conditional genes. Lalu ada result. Analisis menunjukkan bahwa metode machine learning tradisional memiliki keterbatasan, sementara metode deep learning menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi diagnostik. Estimasi kepadatan payudara dan klasifikasi lesi menjadi fokus utama dalam model deep learning yang mengungguli pendekatan tradisional. Lalu ada discussion. Tantangan dalam deteksi kanker payudara seperti variasi kepadatan payudara masih ada. Namun teknik deep learning telah membuat kemajuan. Meski begitu, masalah seperti kelangkaan data dan biaya komputasi yang tinggi tetap menjadi hambatan, meskipun metode seperti argumentasi data dan peningkatan biaya komputasi telah membantu mengatasinya. Kesimpulannya, meskipun deep learning menunjukkan prospek besar dalam meningkatkan deteksi kanker payudara, pasti diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengatasi tantangan seperti keterjelasan hasil dan ketersediaan data yang berkualitas tinggi dan teranotasi dengan baik. Sekian dari saya, jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.